Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fajri AMD Farm. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 7 Unit Kerja RSUD Pidijaya di Pemerintahan Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang agenda 3, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN dengan tutor Ibu Dr. Andes Arfa Salwah, MSI. Dalam agenda 3 ini berisikan 2 modul, yaitu modul Manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, kita akan membahas tentang Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada kedudukan ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenisnya ASN terbagi atas PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasar perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berikut adalah peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempercepat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya merupakan hak PNS, yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K itu sama dengan hak PNS, yang membedakan cuman di hak P3K mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk perlindungan ASN berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban ASN yaitu ada 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN, itu ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita akan memasuki sistem merit, merupakan konsepsi dalam manajemen SDM promosi pegawai berdasarkan kualifikasi dari pegawai. Manfaat dari sistem merit ini sendiri yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya.
Apa manfaat sistem merit bagi pegawai? Yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Apa saja jaminan sistem merit bagi pegawai? Yaitu ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu Smart ASN. Literasi digital merupakan pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Berikut merupakan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills, yaitu kemampuan menggunakan media digital. Kedua, digital culture, yaitu budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethics, yaitu etis menggunakan media digital. Dan yang terakhir, digital safety, aman menggunakan media digital. Berikutnya, etika bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama, penetrasi internet sangat tinggi, jumlah dan aksesnya yang bertambah serta durasi penggunaannya meningkat drastis. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. 3. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Ada 2 hal penting saat berinteraksi di dunia digital. Yang pertama, penghargaan pada diri sendiri. Yang kedua, penghargaan pada orang lain. Perkembangan media sosial awalnya untuk mempererat hubungan antar pengguna, lalu mulai bergeser ketika ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan SARA, sehingga ada baiknya kita memahami konten negatif dan mewaspadainya. Beberapa jenis konten negatif yaitu hoax, cyberbullying, hate speech. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.